Woi, lagi ngapain bang? Lagi main-main aja nih. Ada apa nih? Gak apa-apa. Gue ganggu sedikit ya. Santai. Siapa? Jadi gini lah. Aku tuh lagi bingung. Butuh masukan juga dari kamu ya. Jadi kayak aku tuh punya cita-cita nih. Suatu saat nanti aku tuh pengen jadi direktur nih. Dan kira-kira apa ya langkah-langkahnya kan? Direktur. Menurut aku ya, jadi direktur itu kamu harus mulai dulu, lalu kamu mungkin yang pertama nih, kamu harus punya jelas. Kenapa? Direktur itu bukan hanya duduk di kursi yang paling tinggi. Lalu direktur itu harus bisa mengatur perusahaan yang besar. Lalu kamu itu harus bisa memikirkan perusahaan itu dengan jangka panjang dan bisa melakukan keputusan yang rasional. Iya sih, sebenarnya aku juga tahu, tapi gimana ya caranya biar sampai di tahap yang kayak gitu kan? Ada cara buat. Pertama, kamu harus punya namanya sikap leadership. Apa tuh sikap leadership? Kamu harus punya jiwa kepemimpinan. Jangan langsung yang terbesar. Contoh aja, misalkan kamu di kuliah mungkin ada tugas kelompok, otomatis kamu menjadi ketua kelompok atau jadi koordinator. Itu adalah salah satu cara untuk bisa mengatur orang, bisa belajar tanggung jawab, bisa belajar bagaimana cara berstruktur manajemen. Wah, bener juga. Terus kira-kira apa lagi selain itu? Setelah itu mungkin yang perlu kamu perhatikan adalah kamu harus rajin-rajin belajar, karena mungkin untuk jadi direktur nggak semudah apa kita bayangkan, karena untuk zaman sekarang bisnis itu terus berkembang secara cepat. Karena kamu harus bisa belajar tentang bisnis untuk yang sekarang aja. Berarti tahap-tahap itu seorang direktur itu sangat sulit ya? Sulit, cuman kalau misalnya kamu berusaha dengan gigi, rajin, pasti kamu bisa kok. Semoga aja ya, doain. Oke, semangat guys. Halo kawan-kawan, saya di sini mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya dari dulu pengen pindah kerja ke tempat yang lebih baru, yang memberikan tantangan dan pengalaman baru bagi saya. Bukan karena nggak betah, tapi saya pengen terus berkembang dan mencoba hal-hal yang lebih besar. Dalam mimpi saya berhasil mencapai itu semua. Dengan pindah kerja ke tempat yang baru dan pindah posisi dari posisi saya sebelumnya. Nah, kawan-kawan, gimana nih solusinya biar yang asalnya dari mimpi bisa jadi kenyataan? Halo teman-teman semua, bisa dilihat dari video sebelumnya bagaimana teman saya mengejar mimpinya dan mempunyai jabatan cukup baik di perusahaan baru. Di sini kita membahas beberapa poin penting bagaimana cara mendapatkan itu semua seperti teman saya. Yang pertama adalah mempersiapkan diri. Arti mempersiapkan diri adalah ketika kita sudah bekerja di tempat lama tapi merasa tidak cukup atau jabatan tetap di situ-situ saja atau sudah tidak bisa berkembang. Yang kedua adalah mencari informasi lowongan pekerjaan. Setelah merasa tidak bisa berkembang di perusahaan lama, kita berusaha mencari lowongan pekerjaan baik dari relasi ataupun dari sosial media. Yang ketiga adalah selalu berkembang. Ketika di perusahaan baru kita mempunyai jabatan dan selalu berkembang. Jangan merasa cukup puas dengan jabatan itu, harus selalu naik. Yang keempat adalah berkomunikasi yang baik. Di perusahaan baru kita harus mempunyai komunikasi yang baik kepada atasan ataupun kepada bawahan ataupun kepada orang lain yang setara dengan kita. Yang kelima adalah berpikir kritis. Arti berpikir kritis adalah kita jangan langsung menyelesaikan masalah dengan cepat.
Cobalah untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan yang lain, agar masalah tersebut dapat terselesaikan dan semua merasa puas. Terima kasih. Halo teman-teman, dari video sebelumnya saya akan memberikan solusi atau saran supaya mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Yang pertama, kamu harus punya tujuan yang jelas. Kamu mau kemana dan mau jadi apa? Misalnya, saya ingin dipindahkan ke bagian perencanaan produksi dalam 1 tahun ke depan. Semakin spesifik, maka akan semakin mudah tercapai. Yang kedua, evaluasi diri. Kamu harus mencari tahu kenapa kamu ingin pindah kerja atau naik jabatan, dan apakah bidang tersebut sesuai dengan keahlian kamu. Ini penting untuk menentukan langkahmu punya arah yang kuat. Yang ketiga, bangun relasi dan komunikasi yang baik. Yang keempat, ambil kesempatan dan siap beradaptasi. Kalau ada peluang, entah itu ajakan dari atasan atau lowongan dari internal maupun rekrutmen dari luar, kamu jangan takut untuk mencoba. Yang terakhir, doa dan konsisten. Gabungkan usaha dengan doa dan sabar. Sekian saran dan solusi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.